Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, hari ini kita akan belajar tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalamanku di rumah, pembelajaran keempat. Anak-anak sudah siap untuk belajar? Kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Sudah siap untuk belajar anak-anak? Kalau sudah siap, yuk kita simak pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, perhatikan gambar di bawah ini ya. Coba, apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Ya, betul. Itu ada keluarga Beni. Nah, hari ini adalah hari Minggu. Keluarga Beni sedang duduk di teras rumah. Tiba-tiba Beni membaca puisi. Nah, anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang puisi? Ya, puisi itu adalah tulisan yang berisi kata-kata yang indah. Puisi berupa ungkapan isi hati penyair atau ungkapan isi hati penulis puisi. Puisi biasanya berisi pengalaman, kesenangan, kesedihan, nasihat, dan lainnya. Kalimat-kalimat dalam puisi itu singkat dan padat. Puisi terdiri dari beberapa baris. Susunan beberapa baris dalam puisi disebut bait. Jumlah bait dalam puisi itu beragam ya anak-anak. Kita lanjut. Kita akan mengetahui contoh puisi. Nah, ini ada puisi yang berjudul Keluargaku. Anak-anak, ibu ingin bertanya, di dalam puisi tersebut ada berapa bait? Ada yang sudah tahu yang dinamakan bait dalam puisi itu yang mana? Ya, kita akan mengetahui bersama-sama ya. Nah, anak-anak, yang dinamakan bait dalam puisi itu adalah, kita lihat. Nah, ini dia yang dinamakan bait. Kemudian ini ada lagi baitnya. Jadi, pada puisi ini ada, nah, ini bait yang pertama, kemudian ini bait yang kedua. Sudah mengerti? Jadi puisi itu ada 2 bait. Puisi Keluargaku itu ada 2 bait. Anak-anak, dalam setiap bait puisi itu terdiri dari beberapa baris. Nah, sekarang kita hitung yuk, pada bait ke-1 ada berapa baris ya? Oke, kita hitung ya. Baris ke-1, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Ternyata pada bait ke-1 ada 4 baris. Sekarang kita hitung pada bait kedua ada berapa baris. Baris ke-1, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Ternyata sama, pada bait kedua terdiri dari 4 baris. Kita ulangi lagi anak-anak. Puisi di atas terdiri dari 2 bait. Setiap bait ada 4 baris. Sudah mengerti ya? Nah, di sini ada Beni bertanya kepada kakaknya, apa perbedaan puisi dan bukan puisi? Puisi ditulis dalam bentuk bait, bukan puisi bila bentuknya paragraf. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mengetahui mana yang dimaksud dengan puisi dan mana yang dimaksud dengan bukan puisi. Ini termasuk puisi. Ini dinamakan puisi karena ditulis dalam bentuk bait. Puisi berjudul Rumah itu ada 2 bait. Sekarang kita lihat yang ini. Ini bukan puisi ya anak-anak, karena ditulisnya dalam bentuk paragraf. Nah, anak-anak bisa membedakan kan mana yang termasuk puisi dan mana yang bukan puisi. Oke, perlu diingat kalau puisi ditulis dalam bentuk bait, kalau bukan puisi ditulis dalam bentuk paragraf. Nah, anak-anak,
Di sini Ibu punya contoh bagaimana cara membaca puisi dengan benar. Anak-anak pasti penasaran kan bagaimana cara membaca puisinya? Nah, kalau begitu mari kita simak yuk cara membaca puisi dengan benar. Taman Bunga karya Niko Juniati SDN 5 Jumat. Taman bungaku dilakukan dah, hati pun senang. Tamanku cantik, sangatlah menarik. Taman bungaku berserilah selalu, jangan pernah kau layu, karena aku kan bersedih seduh. Oh angin dari segala rindu, mampirlah ke tamanku, sebarlah harum bungaku ke segala penjuru. Perhatikan gambar berikut anak-anak. Ayah mengajak ibu, kakak, dan Beni bergotong royong membersihkan taman. Tahukah kalian lirik lagu Kebunku? Sudah tahu ya? Kalau sudah tahu, mari kita nyanyikan bersama-sama lagu Kebunku. Amati anak-anak, itu pada gambar ada Beni dan Ayah sedang memperbaiki motornya yang rusak. Nah, Beni bertanya kepada Ayah, "Ayah, apakah nama benda ini?" "Benda ini disebut jangka sorong," jawab ayahnya. Kemudian Beni bertanya lagi, "Apa kegunaan benda ini, Ayah?" Ayahnya menjawab, "Gunanya untuk mengukur benda berbentuk lingkaran seperti mur dan pensil." Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mengenal alat ukur penggaris dan meteran. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan mengenal alat ukur jangka sorong. Nah, gambarnya seperti ini ya anak-anak. Apakah di rumah kalian masing-masing punya alat jangka sorong? Ataukah kalian sudah bisa menggunakannya? Ya anak-anak, perlu kita ketahui, jangka sorong digunakan untuk mengukur benda berbentuk lingkaran seperti uang logam, cincin, mur, dan lain-lain. Kita lihat seperti pada gambar berikut. Nah, uang logam bisa diukur dengan menggunakan jangka sorong karena uang logam bentuknya lingkaran. Anak-anak sudah mengerti ya? Jangka sorong itu digunakan untuk mengukur benda-benda berikut. Nah, anak-anak di rumah berlatih menentukan benda mana yang dapat diukur dengan menggunakan jangka sorong. Anak-anak tinggal memberikan tanda checklist ya pada benda yang dapat diukur dengan menggunakan jangka sorong. Kemudian anak-anak tuliskan pada buku tulis masing-masing. Nanti bisa dikirim melalui WA ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini cukup sekian. Terima kasih anak-anak yang sudah menyimak pembelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.